kalau pertanyaan gue gini, satanik itu meyakini ada Tuhan. Satanik meyakini ada Tuhan. Dan iblis itu ciptaan Tuhan. Meyakini itu. Berarti jauh lebih kuasa Tuhan atas iblis. Iya. Kenapa nggak nyembah Tuhannya? Dari kemarin berbelas-belas episode kita bicara ini sekiranya kebenaran itu ada di agama mana. Betul. Bante udah. Iya. Pendeta udah. Iya, kemudian soal surga dan neraka Betul. menurut agama masing-masing gimana. Ada yang nyembah setan. Tapi sebelum nyembah seton ya, ini dari pakaiannya aja udah wow. Mutiara. Sorry, mutiara karena kan lah gue juga nggak enak ngomong janda, disomasi lagi nanti. Loh kenapa mutiara jadi janda? Kan identik, orang yang sudah tidak bersuami aksesorinya harus mutiara. Oke. Karena lambang air mata. Oh iya. Tapi semua ya emang harus konsep ya. Karena Katanya kalau orang Manado kan harus bini gua parlente dong. parlente ya. Everything you harus punya yang gold atau yang rich something. Asli. Ini. Ya hanya Tuhan dan Pegadaian aja yang tahu. Oke. Iya. Soalnya kalau dibawa ke Pegadaian biasanya langsung mas ini perak di krum. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Oh iya, apalagi yang ngambang di sungai. Rate Kongguan aja rose gold. Oh iya. Iya kan, coba lihat di kalen Kongguan kan ada rantainya. Betul. Warnanya Gold. rose gold. Rose gold. Tuh, Oke. tinggal pakai lem Korea 5.000 dipakai di leher. Kaya banget tapi lehernya hijau di belakang. Beb, lu biasanya suka protes kalau ada orang di sini ke situ dong. Kok ini biasa aja lu tuh, men? Ajak Ini dong. mah kayaknya keluar aja. Biasa lu mau gitu. Sini dong. Iya kan agama. Oh ya udah gua di Tapi sentra. biasanya kalau emak-emak di Madura juga gini pakaiannya. Tapi kan mereka memang original. Iya, original. Dipakainya sampai bungkuk loh mereka. Iya, banyak. 800 gram loh. Wah, Ini mahal. jalannya begini. Iya. Kalau kita Bongkok mah dia. susah. Bongkok dong dia. Kita masih ada kebutuhannya. Kadang 20 gram, tahu-tahu habis duit Pegadaian. Tapi Anda tahu kan ini konten apa? Nggak terlalu menguasai banget, tapi di TikTok EYP adalah Ada selentingan terus, ya. antara Onat dan Habib. Iya. Ngebahas ini lucu juga. Beberapa bintang tamu juga gue pingin, wow keren tuh. Nah, Gitu. Anda itu kan masih kita agak satu server ya. Anda kan Protestan ya? Iya, gue Protestan, lu Katolik. Anda merasa tersaingi? Sebenarnya nggak tersaingi, tapi gue balik nanya lu sama lu dulu. Lu sebagai orang Katolik yang taat, lu harus memiliki aksesoris Katolik lu mana? Hey, lu mau tau nggak di mana? Di mana? Lu ngeliat muka gua ada apa? Lah itu kan lambang mercy. Ini ada salib kecil. Iya, Bang Mercy itu. Kenapa harus sekecil gitu? Ya, karena kan gua nggak tahu. Masa lebih gedean di leher lu daripada Kristus? Tahu nggak pas gua pelajari konten ini? Kenapa? Kebaikan bantuin gue gimana sih? Nggak, lu pakai salib di mata biar mata lu nggak jelalatan. Benar. Kan yang jelalatan kelakuan lu bro, bukan mata lu. Kok jadi gue yang diserang? Oh iya. Kita satu server. Iya benar. Iya. Ini perdebatan. Yang ini udah seneng. Iya. Kemarin emang kita jangan begitu. Iya, kalau gua sih kalau gua pakai salib kan, gua selalu maksudnya gua juga bingung loh hari ini gua pakai salib kenapa ya? Kenapa? Ya nggak tahu, gua pakai Mungkin aja. Anda mau ketemu Habib. Oh, kalau gua mau ketemu Habib mah kita kan sama moderat dua-dua. Punya pola pikir yang sama bahwa agama itu adalah sesuatu yang diimani oleh masing-masing, bukan rombongan. Rombongan tuh gimana maksudnya? Ke tanah suci. Oke. Ya kan? Rombongan kan? Iya, Haji. rombongan. Tapi Atau kan ke iman itu tempat pribadi wisata. saya. Betul. Iman itu pribadi. Ya. Jadi kalau lu mengimani sesuatu itu pribadi dan itu lu harus pegang teguh. Betul. Itu Jadi, baru. gue selalu bilang Ngol ya, bahwa kebenaran itu seperti pakaian dalam. Dia penting dipakai, tapi orang nggak perlu ngelihat. Emangnya Iya. lo Superman, celana dalam lo di luar iya. gitu. Tapi kalau namanya iman itu, ya lu harus percaya apa yang lu imani. Nggak boleh goyang. Apalagi waktu gua dulu di satanik, kita juga diajarkan seperti itu. Nah, ini pas banget. Jadi tuh, Mas. yang kelihatan itu kebaikannya, Iya. bukan iya. kebenarannya. Di Kebenarannya satanik juga, biar sendiri. di satanik juga nggak ada kita nge-blow up tentang kejahatan. Persepsinya orang kan kalau satanik itu ya udah Satanik jahat. itu kesalahan jahatnya adalah karena dia nyembah setan. Tetapi dalam dunia satanik nggak ada ritual penyembahan terhadap setan. Tak, gue potong dulu sebentar ya. Ini kita setuju dulu ya, dalam tiga religion yang kita anut ini, Ya kok 3-2 dong, Kristen kan dua-duanya. ya kan gua Katolik. Ah, ya udah, Anda gua yang Protestan, protes iya, kan jadi iya. Protestan. Iya. Iya.
Padahal yang banyak protes dia. Iya kan? Iya, lu Nah. pindah deh. Nah, tapi dalam 3 ajaran ini, setan itu memang ada ya, diciptakan Tuhan. Sebenarnya kalau dari sisi kami, ini gue memposisikan sebagai Kristen atau mantan satanik nih gue? Enggak, maksudnya kalau sebagai yang Kristen. Kristen dulu, Protestan Kalau dari dulu. Protestan, Keyakinan Protestan. Ajaran Protestan Maksudnya itu begini, kalau dalam agama Protestan yang namanya kejahatan itu identik dengan Satan, karena Yohanes di kitab Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Di bahasa Inggrisnya itu ditulisnya adalah sebagai Satan, sebagai Lord of all. Nah, kalau di agama Kristen dibalikin lagi, sama juga dengan Katolik di Wahyu 20, bahwa nanti di akhir zaman itu Isa datang seperti versi agama Muslim, bahwa Isa Al-Masih dan Imam Mahdi datang akan bertempur bersama Dajjal. Kalau di agama Kristen, Yesus bersama orang-orang kudusnya akan bertempur dengan satu sosok, namanya si ular tua. In English itu ditulisnya Satan, no demons. Gitu. Oke. Gila, dia tahu semua Nah, agama loh. dia soalnya bacanya kan beda, nggak baca Alkitab sebulan berapa kali? Ayo loh, ayo loh. Ayo. Gua. Udah Alkitab udah berapa kali baca sampai selesai? Belum kan? Kalau gua ada 18 kali gua baca sampai selesai. Kalau Tapi gua- tapi emang kalau di Kristen tuh ada tradisi ngehatamin kitab sucinya enggak sih? Sebenarnya bukan ada. Semua agama kan memang diwajibkan untuk lu baca Alkitab. Di Kristen juga ada, lu harus baca tuh dari Kejadian sampai ke Wahyu. Kalau lu lebih fanatik agak sedikit ke kiri sampai Peta juga dipelajari. Kalau di Islam kan kayak membaca Al-Quran, Dihatamin, menghatamkannya, ya. kemudian memahaminya itu kan Iya. diwajibkan Iya, banget dan ditradisikan. Kayak Sama. gua dulu tiap bulan. Kalau ini Kalau gitu di juga. Satanik bahkan nggak- dihafal kalau di Islam. Satanik nggak ada menghafalin itu. Kalau di Satanik kita hanya menghafalin beberapa doa yang untuk manggilin siapa gitu. Kita mau manggilin Lucifer, kita mau manggilin Belial, kita mau manggilin siapa gitu dari The Nine Lord itu ada doa-doanya, ada kalimat yang kita panggil, terus baru sekalipun kalimat itu kita hatam di luar kepala, Bib, tapi kalau kita tidak membuat marknya, Iya. sigilnya, terus benda yang dia suka, dia nggak akan hadir. Oke. Sama- Jadi Tapi ada nih, kayak- kalau misal gue pinanya dulu ya, sorry. Ah. Dalam ajaran Kristen, Katolik, Islam, berarti kan setan ada ya? Setan ada ya? Pasti Iya. ada lah. Nah, oke. Diciptakan. Sekarang gue punya pertanyaan dulu, Tal. Dalam Islam dulu ya. Iya. Untuk apa Tuhan menciptakan setan ya? Ya, Tuhan sebenarnya setan itu sebagai salah satu makhluk Tuhan yang kemudian membangkang Memberontak kepada bahasanya. Tuhan, Oke. memberontak. Bahkan sebagian kecil ulama menyebutkan setan itu bagian dari malaikat dulunya. Mhm. Oke. Sebab di Al-Quran itu dikatakan bahwa ketika Allah menyuruh semua malaikat itu sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Tapi di ayat itu dilanjutkan bahwa karena iblis memang itu dari awal diciptakan sebagai bukan bagian dari malaikat. Tapi bahwa mereka itu makhluk Tuhan yang kemudian memberontak. Mereka itu beriman, sangat beriman kepada Tuhan, tapi rasis. Gua tercipta dari api. Kenapa gua sujud ke Adam yang tercipta dari tanah? Nggak ada Nah, api. Nggak ada. lu sebagai orang Katolik apa yang lu pelajari tentang iblis? Apa? Jadi nggak mau tuh Oh, iblis. kalau Saking dalam- nggak maunya, sampai suatu hari Nabi Musa datang ke iblis, lu mau nggak Tuhan maafin lu? Biar selesai nih semua dosa-dosa lu. Yaudah coba tanya ke Tuhan, gimana? Bisa masih nggak gua tobat? Ditanya ke Nabi Musa, bisa. Caranya apa? Sujud ke kuburannya Adam. Adam pas hidup aja gua gak mau sujud, apalagi udah mati. Nah, dari sisi Kristen sama juga, Bib. Jadi di saat di Alkitab di Kejadian 1 tentang penciptaan dunia ini, kan ada kalimat Allah berfirman, jadilah terang. Iya. Iya. Berarti semua yang berbunyi terang itu jadi, termasuk malaikat. Hari ke-7, hari terakhir penciptaan, diciptakanlah Adam. Nah, di saat diciptakan Adam, sama Tuhan tuh, kalau bahasa Alkitab tuh sama Allah tuh, saking sayangnya Adam sama Adam tuh dikasih tempat. Namanya Taman Eden kalau versi agama Kristen. Surga kalau di Islam. Iya, ditinggalinlah di situ. Nah, itu tuh Allah tuh tiap hari tuh mantau, ngeliatin, ngagumin ciptaan dia yang segitu sempurna. Malaikat yang tadinya menjadi bagian dari Allah memberontak, sakit hati. Kita yang ngikutin proses menciptain ini, kita yang berjibaku, kenapa kok
kita menjadi second class, Iya. Adam menjadi first class. Iya. Memberontaklah segelintir malaikat ini dipimpin oleh Satan dari ordo. Nah, kalau di Katolik tuh ada tuh ordo malaikat, ada serafim, kerubim, archangel. Dia nggak tahu. Gimana sih lu, Nan? Dia nggak tahu. Lu serius nggak sih beragama? Dia bacanya Freddy S waktu sekolah. Enggak, gua sih lebih ke humanity-nya aja. Oh, humanity. Gua nggak begitu pelajari historinya. Cuma gua punya pertanyaan deh. Ini agak berat nih. Berarti kan yang menciptakan Adam siapa? Tuhan. Tuhan. Oke. Dari tanah loh. Dari tanah. Ya. Dari tanah. Dan kesempurnaan manusia itu pasti balik ke tanah. Ini Dan sama dengan ciptaan terbaik Tuhan itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, adalah manusia. Dan iblis disuruh sujud sebagai ujian kepada dia. Tapi dia gak mau sujud. Dia milih membangkang. Dan dia berdoa kepada Allah minta dihidupkan terus sampai akhir masa Iya, manusia untuk terus mengganggu. Ya udah, kata Tuhan nggak apa-apa karena doanya dia itu sesuai dengan sunnatullah, hukum yang Tuhan ingin berikan kepada manusia, yaitu apa? Diuji, dikasih akal, dikasih nafsu, diuji. Lu larinya lebih ke nafsu apa ke akal? berarti Mongol nggak punya akal karena dia sempat ke satanik. Bukan soal nggak punya akal. Punya apa Anda? Bukan Kita soal, jadi perang berdua loh. bukan soal nggak punya akal. Jadi begini, gua gabung dengan satanik itu karena dari mama. Jadi by blood. Oh, Jadi warisan. Jadi mamaku dulu adalah salah satu elders. Kalau elders itu berarti penatua ya di salah satu sekte sesat yang dulu tahun 80-an tuh bergeraknya di Jakarta nih, namanya Children of God. Nah, jadi mak gua tuh salah satu elders di COG. Nah, di saat COG 82-89 dideportasi ke luar negeri seluruh pimpinannya karena dinyatakan sebagai agama sesat, mereka pergi tapi balik kembali dengan wajah yang berbeda. Oh. Jadi Nah, tapi kan jadinya berarti kan COS. dari kecil kan udah Kristen. Tadi kan udah Kristen baca- dari mana gua kecil? Lah gua aja ke gereja gua kagak mau. Dah tadi lu ngecengin gua nggak baca Alkitab. Gua- Berarti kan lu baca terus dong. Berarti Gua omongan- baca Alkitab dari tahun 97. Berarti omongan memahami isi Alkitab segitunya. Enggak. Lah, Gua kok baca enggak? Alkitab tahun 97. Oke. Di saat gua mulai keluar dari satanik. Dari situ gua mulai belajar baca Di Alkitab. satanik berapa lama? 7 tahunan, 6 sampai 7 tahun kurang lebih. Nah, kalau pertanyaan gue gini, satanik itu meyakini ada Tuhan. Satanik meyakini ada Tuhan. Dan iblis itu ciptaan Tuhan. Meyakini itu. Berarti jauh lebih kuasa Tuhan atas iblis. Iya. Kenapa gak nyembah Tuhannya? Nah, itu Siapa? gua- Iblisnya? Enggak Bukan sih, kitanya dong. Emang dikasih tahu hakikat itu. Dikasih tahu. Tapi Nih, Manusia aja Lu- masih enggak, tetap enggak, ini gua nggak suka nih. Manusia Yang aja begini masih nih. tetap pesugihan padahal dia sholat, padahal dia ke gereja. Ah, itu knowledge-nya bodoh. Ya berarti nggak nyampe knowledge-nya ya, yang sekarang ini, gua yang punya nggak pertanyaan. nyampe itulah yang diambil oleh satanik. Nih ya. Ini Tuhan yang Maha Esa. Ini iblis. Kita udah baca, lebih kuat mana? Lebih Tuhan kuasa dong, mana? Tuhan dong. Ya udah, kenapa nggak nyembah Tapi Tuhan? tetap kata Mongol ada aja orang-orang yang Tetap menyimpang. bro. Jadi gini, kalau saya kayak gua dari kecil, Berarti gua ada- aja dibaptis keluarga nggak ngasih marga kok. Gua dibaptis di gereja umur 4 tahunan kalau nggak salah. Itu nama gua cuman Roni. Sianturi lagi ya terakhir. Enggak ada, itu mah penyanyi Trio Libel. Ya. Tapi Omongan lahir secara Kristen, maksudnya ibu bapak Lahir di Kristen. Manado. Kristen. Tapi Di tadi Kristen. namanya Roni ya? Roni. Roni. Nah itu. Jadi hak seorang anak dari orang tuanya yang kalau nggak ditunaikan itu disebut durhaka dalam Ya. Islam, itu mendapatkan nama yang baik. Tapi bukan Tony. Roni. Masih untung. Karena kalau Tony, ada yang nama panjangnya Saitoni Rojim. Oh ya, Jangan-jangan- ya Allah. Saitoni dong berarti gua saudara. Jangan-jangan jangan-jangan itu yang bikin nyembah setan dulu. Nah, jadi di saat gua udah mulai sekolah, gua berlaku sebagai anak biasa karena gua juga cuman jadi pembantu di rumah sebuah keluarga, tapi mereka menganggap gua sebagai bagian dari keluarga tersebut. Kan gua dari Sangir ke Manado itu, gua kan bukan buat sekolah SMA, gua jadi pembantu, masih SMP tuh. Ya. Gua jadi pembantu. Otomatis kalau mau dibilang gua dari kecil Kristen, kayaknya mohon maaf perlu diklarifikasi, kayaknya enggak. Berarti apa? Di gua SMA kelas 1 itu gua ketemu sama bule di Manado tuh, namanya Telkom Area, itu tempat nongkrong anak-anak kayak kita. Namanya siapa? Michael? Anak selatan. Michael, Marcus? Brian. Oh, Brian. Gua ketemu sama satu bule Brian. orang Standar tuh Amerika, jawabannya. dia would you want to join with us gitu kan. Ya pas gua ikut, gua ngerasa nyaman di sana, Bib. Oke. Karena mereka tuh menerima gua
Tidak seperti yang selama ini gua kalau ke gereja orang menerima gua. Oh, ini cikal bakal satanik nih. Iya. Si Brian ini berarti awalnya. Iya, jadi gua kalau ke gereja nih mohon maaf dia nyopet, nyolong apa sebagainya karena kan Iya. kurang ganteng saat itu belum Iya. belum kena skincare bening belum. Betul. Oke. Dan memang keadaannya memang miskin. Iya. Iya, iya. Keluarga Mongol boleh cek di kampung. Kemarin udah beberapa tim dari sini ke Manado untuk bikin tentang autobiografi Mongol untuk tayang di sebuah platform sosial. Mereka bahkan fotoin tempat mama Mongol dipasung sampai mati. Kuburan mak gua ubinnya dari toilet, bukan ubin yang kayak begini yang Iya, rapi. Ubin toilet ditaruh buat mak gua. Oh, Mongol, sorry gue potong. Emang ini sorry kalau sensitif. Emang kenapa dipasung sampai meninggal? Sorry. Iya, gara-gara mak gua melakukan sebuah kesalahan yang menurut keluarga fatal, nggak bisa diampuni. Oke. Emang hukumnya harus dipasung? Iya, dipasung sampai mati. Oke. Dan teman-teman dari media ini udah wawancara sekampung loh, bro. Bahkan mereka wawancara sekampung itu nanya bapak gua siapa, nggak ada yang tahu, lu bayangin. Sekampung nggak ada yang tahu. Sumpah demi Tuhan, demi Allah nggak percaya. Nggak ada yang tahu bapak gua siapa. Oke. Dan lu sendiri nggak tahu. Nggak tahu gua siapa bapak gua. Oke, kita Jadi lanjut. jadi Bib, nih dilanjut Yang di satanik saat tuh, kita Brian ketemu tuh. anak satanik ini, Si Brian ini ya? join with us, gua Ya. dateng. Sorry, Kan gua gua- nggak tahu apa Taruh. ada altar satanik, nggak ada. Gua Bentar nggak lihat. dulu. Si Brian ini awalnya Orang gimana? Iya, bule. Brian gimana? Baik banget. Baik. Gimana ketemunya? Maksudnya di mana? Di suatu mall, di gereja? Enggak, di Telkom tadi. Telkom itu kayak di sini apa ya? Kayak Kemang lah, tempat nongkrong anak-anak muda gitu. Nah, Oke. kita lagi nongkrong. Ngobrol-ngobrol enak-enak. Nah, Terus? ketemu dia ajak dia terus ke tempat dia. Dia di siapa? Oh, jadi si nunjuk gua? Brian itu. Oh, oke. Ada altar. Nggak ada, nggak ada altar yang ada gambar Baphomet, nggak ada. Cuman dia bilang kita nanti ada kegiatan gitu. Terus dia tanya gua, dia nggak nanya mama lu siapa, lu agama, nggak ada. Iya. Dia justru sangat welcome, terus dia kayak ngebacain Mongol gitu. Kan anak satanik tuh punya keunikan tersendiri, bisa tahu orang ini tanpa ngomong. Oke. Gitu. Oke. Terus dia bilang, kalau seandainya ada ini nanti sebelum mau pulang kita mau ngasih ini gitu. Oke. Dikasihlah duit buat beli buku buku cetak. Buku cetak apa aja? Waktu itu kan gua butuh buku cetak Oh. geografi. Oh. Gitu. Nah dikasih, akhirnya gua rasa nyaman, Bib. Hmm. Baru besoknya kita ritual. Nah di saat kita ritual gua nggak lihat ada altar satanik. Itu ritual di mana? Maksudnya di rumah, di gereja? Hotel, Hotel? di ballroom gitu, di Oke. sebuah hotel. Ada altar. Iya, nggak ada, Bi. Belum ada. Belum ada. Cuman kita nyanyi kayak lagu Sympathy for the Devil gitu ya kan. Ah, iya. Gitu ya, gua namanya juga anak muda. Enjoy, Iya, enjoy. Belum curiga Enjoy lah, tuh. orang kita juga sama lupus, yang rambut pakai ludang, nggak Iya. pakai pomade. Betul, yang pakai iya. Yang pakai ini Yo, apa? yo. Permen karet. Yo, Ya. yang ditiup-tiup ditempel di orang gitu kan. Iya. Nah, jadi di saat gua ikut sampai gua ditabiskan 3 bulan kemudian barulah di situ gua ngerasain oh ini komunitasnya. Ditahbisnya di gimana Dia ya? main- itu, Pakein air suci sama darah orang terus ditaruh di ubun-ubun ini. Ditaruh doang gitu. Iya, pakai Tetesin. pakai teko itu loh yang Oh teko. iya iya iya. Ditetesin. Nah, dari saat itulah gua mulai tuh six sense gua mulai muncul. Oke. Oh. Nih, ini kalau suka Gitu. gue tonton ya, kenikmatan Kak. Ini gue nggak tahu dalam Islamnya. Kenikmatan kita berdoa kepada iblis kan bisa free sex, dapat kekayaan Enggak, cepat. bukan doa sebenarnya. Maksud gua kenapa lu tertarik ke situ? dalam hal keuntungan gabung satanik ya. Keuntungannya apa? Seks bebas iya. Ya. Apa namanya narkoba iya. Terus yang Tapi kan itu kan tanpa gereja satanik kita juga bisa. Free sex bisa. ya, Kalaupun dia bisa. menjadi umat beragama masalahnya kan nih mohon maaf nih. Hmm. Jadi di Katolik diajarin bisa itu bebas. Enggak, kita nggak ngomong religion. Ajaran agama itu melarang hal tersebut. Benar, tapi gini, tanpa kita ngomongin religion pun, kita bisa melakukan itu tanpa kita harus gabung ke sekte iblis. Nggak, maksudnya gini. Ada do memang and di done. semua agama nggak boleh kan. Tapi kan kita tetap bisa menjadi seorang yang beragama kemudian melanggar, toh lebih enak nanti bisa tobat. Mikirnya kadang orang begitu. Tapi kalau di dunia satanik itu memang nggak ada kita Larangan. dikasih terus nanti dikasih tahu ini nggak ada. Is everything you want to do it lah.
Kemudian Jadi di saat kita ritual kadang nyari cewek, kadang nyari cowok, kadang berdua, bersatu, berlima, bertujuh. berarti yang nggak boleh apa di Di satanik? satanik Nah, yang nggak nggak boleh apa? ada. Yang harus. Nah, kan kalau udah jadi anggota, hanya kalau cuma anggota mah ritual-ritual doang. Tapi kalau udah masuk LC, masuk leadership komite, ada pekerjaan yang dibebankan kepada Apa tuh mereka. misalnya? Salah satunya adalah menambah jiwa dengan mencari anak muda sebanyak mungkin. Untuk ikut. Join with us. Oke, MLM gitu, ngajak-ngajak. Enggak, kita enggak ngajak. Maksudnya gini, kita lebih ke, maksudnya gua ajak lu nih, Ah, ya kan? Yuk ritual yuk, kita kan? Gua ajak dia, nanti gua dapet duit, gope. Satu kepala. Jadi gua bawa Habib nih berdua, gua dapet sejuta. Nggak mungkin ya dong kan? bawa saya. Ya kan contoh. Iya, iya. Ya contoh. Dapat duit, nanti kan lihat, ih kok bawa orang dapat duit ya. Ini tuh lebih kayak bisnis ya? Yo, bisnis to bisnis. bisnis. Oh, Akhirnya kalau lu udah ikut di situ, mau tidak mau, kalau sampai ke ritual namanya covenant member ini, ya udah lu akan jadi anggota. Kaya raya. Ah. Dan kan kalau di Islam tuh hikmah adalah harta karunia orang beriman yang dimanapun menemukannya ambil. Gua menemukan hikmah di sini bahwa lu kalau ngajak ke sesuatu dengan cara yang baik, bahkan ke iblis sekalipun bisa kalau caranya baik. Apalagi kepada Tuhan. Makanya di Islam misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ajak orang itu dengan kata-kata yang lembut, yang baik dan penuh kebijaksanaan, kreativitas. Makanya Nabi Musa ketika disuruh pergi ke Firaun yang begitu dikdaya dan mengaku Tuhan sekalipun, datanglah ke Firaun dan ajaklah dia dengan lembut. Betul. Dan karenanya gue sering bilang bahwa memberi kesan yang baik itu juga sesuatu yang penting sebagaimana memberi pesan yang baik. Bahkan kadang kesan yang baik itu lebih penting dari pesan yang baik. Betul. Makanya Nabi turun pakai akhlak dulu. Nggak tiba-tiba ayo ikut saya dan lain sebagainya. Menunjukkan dulu sebagai pribadi yang baik. Betul. Nah, tapi yang gue heran nggak nyembah iblis. No. Jadi posisi iblis tuh diapain? Jadi kalau dalam dunia satanik, kita poin utama adalah penghujatan kepada Tuhan. Oh. Jadi menghujat dulu. Jadi contohnya gimana, Mongol? Misalnya kita Ini menghujat. contoh nih. Contoh ya buat Ya. teman-teman jangan dicoba. Jadi kalau kita di dunia satanik nih, kalau lagi ritual besar. Hmm. Ritual besar itu ada leadershipnya, ada kalau Ketuanya. ada pendetanya gitu kalau bahasa Kristen gitu. Ya dia yang pimpin di atas mimbar. Nah, kalau kami di satanik itu tidak di atas mimbar, tapi di depan altar. Nah, di altar itu nanti ada Babylon Light, ada pedang, ada Satanic Bible, ada Satanic Witch, ada beberapa buku tertentu, baru nanti ada school, ada tengkorak. Iya. Terus ada beberapa cara kalau di ritual itu berbeda. Kadang ada Bapak Noija dan sebagainya. Nah, nanti dia yang komando. Nah, nanti dia yang di belakang tuh ngikut. Dia menggunakan bahasa Latin, kita tinggal teriak, "Fuck you Jesus, you are so stupid man." Gitu. Itu kita harus ikutin. Dan ini ya, Mongol ya, kan tadi altar. Altar itu kan identik dengan, maka perlawanan utamanya adalah kepada Kristen ya. Iya. Iya. Jadi yang Tuhan yang dihabisi itu Yesus ya. Iya. Jadi mereka yang mengutuk Tuhan itu ya udah Yesus itu yang dihabisi. Karena itu tujuan utamanya kan. Iya, karena agama di tempat mereka lahir ini adalah Kristen kan, Iya, di barat. bukan lahir di Iya. Timur Tengah. Betul. Iya. Jadi ya kayak begitulah contoh. Baru nanti kita di dinding gitu, kayak di tembok begini nanti kan ada kayak apa kalau bahasa kita ini apa karpet. Gitu kan. Nah, itu diludahin, diapain Itu terserah. oke. Dipukul apa, maksudnya itu kayak semek. Dan itu kalau dilakukan tuh kayak ada euforianya gitu. Iya, Happy. All yang ada di situ akan happy Oh, melakukan itu. Baru Iya, nanti iya. ada setelah selesai itu baru ada Gregorian Song. Ya. Gregorian Song tuh di gereja Katolik tuh paling keren. Hmm. Karena mereka menyanyikan lagu himne yang ngalun gitu pelan. Nah, itu kalau bahasa olahraga tuh cooling down. Oh. Ya, udah habis kita lompat-lompat kan ada pemanasan, baru nanti kan pendinginan. Pendinginan. Baru nanti kalau udah selesai, barulah kita masuk ke ritual terakhir tuh santap kasih bersama. Nah, itu yang lakukan seks bebas. Gua make sense Nadia bahwa dia tahu bahwa Tuhan itu ada tapi dia nyembah iblis. Karena kadang orang beragama juga gitu. Lupa sholat biasa aja, lupa HP dia bingung. HP gua kemana? Nah, iya, Berarti dia bener. kan
nyembah HP itu. Ya, Maksudnya ya. menempatkan HP Mengutamakan lebih HP, utama betul. daripada Ya, ya. Tuhan. Betul. Jadi kadang nilai-nilai itu, meskipun gua yang Muslim, nilai-nilai kita menyebutnya kekafiran itu ada. Orang yang tidak bersyukur aja dalam Islam itu kafir. Ya. Berarti dia mengkhianati nikmat Betul. dari Tuhan gitu. Oke. Jadi mungkin aja Tuhan dia tahu ada, tapi ya udah dia memilih untuk bersetia kepada yang lain. Betul. Tapi Makanya kan- bahkan di Islam anak-anakmu, kemudian istri-istrimu, dia itu fitnah yang bisa membuat kamu akhirnya menomorduakan Tuhan, maka jangan lakukan itu. Makanya Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih putranya yang sangat ditunggu dan dicintainya Ya. agar Ya. tidak kemudian mencintai putranya melebihi kecintaan dia kepada pada Tuhan. Jadi kalau pertanyaan kan banyak sekarang, Bib. Sejak gua bertobat tahun 97, terus gua mulai menemukan kebenaran itu, dan mohon maaf orangnya, kenapa sih Bang Mul kok nggak masuk Islam? Karena gua kan di Manado. Mungkin kalau gua di Dicondet, Jawa, kalau dicondet masuk tuh. Condet, iya. bisa masuk. tuh. Maksudnya kan Bisa. ini yang gua dapat hidayahnya adalah gua percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaan orang, emangkah di gereja setan, di Alkitab itu dibahas nggak tentang gereja setan? Apakah di Alkitab itu ada nih tentang gereja setan? Sebenarnya kalau orang Kristen yang dia rajin baca Alkitab, ketemu di Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Di situ ditulis, benar-benar ditulis, di tengah-tengah kamu akan ada namanya jemaah iblis. Oh. Tertulis tuh. Tertulis. Itulah fungsinya baca Alkitab. Gitu. Nggak, jadi ditulis. Ini mohon maaf ya, itu di Wahyu 2 dan Wahyu 3 berarti berurut nih dua ayat ini, dua kitab ini. Dua pasal Wahyu ini. 2 dan Wahyu 3. 3 ayatnya sama, Isinya 9. Di tengah-tengah kamu akan ada namanya jemaah iblis. Ada Iya. Alkitab ya? Ada. Oke, Wih, coba. bagus. Nih, kita maaf ya, Bib, jangan buka Al-Qur'an dulu ya. Iya, iya. Dan Ayat Wahyu 3, 3. Wahyu 2 ayat 9. Wahyu 2 ayat 9 Yoi, ya. cari. Ayat 9, Contoh ya. orang yang bukan Yang satanik toleran, tapi ya. enggak, contoh orang yang bukan satanik tapi dia kesetanan. Itu HP-nya nggak ada aplikasi Al-Qur'an atau kitab suci yang diyakininya, Iya. tapi ada aplikasi micet. Nah, itu enggak ada. Ya, ya. Ada nggak Wahyu 2 ayat 9? Ah, 3, itu 3 ya? iya. Oke, baca. Wahyu 2 ayat 9 kan? Boleh baca. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tetapi Namun kau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. yang Tetapi sebenarnya sebenarnya tidak demikian. Melainkan- Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. got it. I got it, bro. Lu cari bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya disebut Synagogue of Satanas. Lu kan itu bisa diterjemahin ke bahasa Inggris. Oke. Di Alkitab ditulis di tengah-tengah kamu akan ada jemaah iblis. Bahasa Inggris adalah Synagogue of Satanas. Sinagog ini kalau diterjemahan ke bahasa Indonesia tuh ada 3 versi. Ada 2 versi sampai 3 versi. Satu tuh sinagog artinya adalah rumah Tuhan, tempat ibadah orang Yahudi. Iya, orang Yahudi. Sinagoge. Ya, ya, ya. Nah, kalau dia rumah Tuhan, Satanas adalah Satan. Berarti di tengah-tengah kalian ada rumah Tuhan yang nyembah Satan. Oke. Ya, oke. Di kitab 1 Yohanes lagi dibilang begini, hai anak-anakku, waspadalah terhadap berhala. Ada di Alkitab. Cuman yang satu hal yang kita pegang adalah biarin aja mereka ada. Ya kan, biarin aja. Ini kan namanya bagian dari penyesatan. Iya, betul. Islam juga nggak akan pernah bisa melarang Nggak Dajjal bisa. muncul. Betul. Dan mereka hanya dalam Islam misalnya dalam Quran itu hanya dijelaskan bahwa Kalau dalam Quran apa penjelasan spesifiknya? iya, misalnya di Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Jadi disifati sebagai lemah. Jadi lu Biarin jangan aja. Iya. Oke. Kalau bahkan di ayat yang lain di surah Al-Munafikun misalnya Allah katakan seandainya lu kokoh dengan Tuhan ada di hati lu, bukan hanya ditato di atas mata lu. Kenapa jadi saya terus? Iya kan? hari ini? Iya, tadi kan Jadi nanya. serang doser. Gua pernah ditanya soalnya, Iya. boleh nggak orang Islam nato nama Nabi Muhammad? Kata gua, nggak boleh kalau di kulit, tapi kalau di hati dan pikiran Ya, itu betul. penting. Betul. Tatonya di hati dan Kok gue pikiran. lebih suka Bante ya? Jadi maksudnya gini, kalau di dunia satanik itu sebenarnya yang diajarin lebih logically, Ustaz. Iya, jadi maksudnya begini. bukan setan-setan kayak yang Nggak kita ada. tahu Kita itu. nggak ada Iya. mengebahas tentang nanti di sebelah nanti begini ini begini nggak Iya, ada. iya, iya. Kita lebih begini. Ini dalam satu ritual para leadership komite ngumpul dan apa pengerja utama ngumpul. Nanti ada satu yang hadir.
leader kita Brian akan nanya, dia kemana? Oh kita nggak tahu. Oh nanti dia biasanya sama gua gitu ke dalam, kita cross check, kita melakukan yang namanya astral, ngecek nih ini anak ini kemana gitu. Nah nanti kita dapat informasinya, kita balik lagi, datang lagi tempat rapat yang sama, kita hanya beda ruangan. Langsung, oh dia ada masalah. Kayaknya dia lagi butuh uang kos nih. Nanti langsung nanya, lu ada berapa? Ya. Gue cuman cepet nih gue. Ya. Taruh di meja langsung cepet. Wah gue ada 500 nih. Kebutuhan dia 2,5 juta. Kita dapetin 1,8 juta. Kita langsung kasih. Ini kita punya 1,8. 700-nya tinggal lu cari. Jadi di saat orang itu yang udah kalang kabut kita kasih 1,8, setidaknya hidupnya dia kembali. IT-nya lebih tinggi. Gue punya kebingungan ya. Menurut gue aneh loh kalau misalnya kita harus ngikutin setan, iblis, tapi bentuknya pocong, kutil anak. Kan logiknya harusnya setan itu justru lebih menggiurkan dong daripada Tuhan dong. Harusnya dia malah lebih megah, lebih kayak seolah-olah menguntungkan dong. Jadi kenapa kita harus takut sama setan ya? Jadi sebenarnya kalau dari sisi kalau sudut pandang Islam gimana? Iya sebenarnya kalau muncul kuntilanak ya kita malah takut. Kenapa setan kuntilanak ditakutin, orang lu ambil galak lu colok juga dia hilang. Iya. Lu nggak usah ngikis. Itu kasar. Iya. Kalau lu di tempat lu ada kuntilanak, lu datengin pohonnya. Gua ngomong apa? Dek turun dek. Gitu karena dia cewek Nat. Oh gitu. Turun. Ayo main bekel bareng Om gitu. Iya. Jadi sebelum Habib jawab dari kita di satanik itu selalu konsepnya adalah bagaimana caranya kita mencari sebanyak mungkin generasi muda untuk join with us. Mohon maaf Bib, kami tidak nyari orang yang sudah tua atau berkeluarga. Target kami adalah orang yang masih single, yang logically mindnya dia masih masih nggak lempeng. Ini mohon maaf Bib, ada satu keluarga bapaknya udah bener-bener kita sebutlah Ahmadiyah. Ya kan? Orang lain ngomong apa tentang aliran ini, dianya akan pindah. Dia akan tetap situ. Atau mungkin contoh kayak kita di Kristen, lu Katolik. Sampai lu meninggal pun akan tetap dari sisi Katolik, kecuali lu menemukan kebenaran yang lain. Nah di satanik nggak bisa ngambil orang begitu. Maksudnya? Oke, jadi ngambil yang kosong, limplah, yang lagi oleng gitu. Iya, kalau kami di Kristen dibilang tuh orang Kristen yang ngejar mujizat. Di sana ada orang ibadah disembuhkan sakit dari gereja ini pindah. Di sana ada orang nyembuhin ini pindah semuanya. Jadi mereka yang tidak punya landasan iman yang kuat, itu itu makanan empuknya tuh. Karena nanti hedonismenya dicukupkan. Nah kalau dalam Islam itu kan kayaknya kalau yang gue dengar, sorry kalau salah, itu paling itu kan jin ya. Jin itu emang ada, emang diciptakan. Dia ciptaan Tuhan. Berfungsi untuk kalau jin dia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah. Karenanya jin itu banyak yang taat juga. Oh, jin itu baik? Baik. Dia ciptaan bukan baik, netral dia. Seperti manusia, bisa baik, bisa buruk. Nah, kalau iblis dan setan ini memang dari awal telah berkomitmen untuk menjadi penggoda. Kalau bahasa kenapa tangannya ke sini? Bahasa Alkitabnya tuh kebenaran dengan kegelapan tuh di-separate. Dipisah. Nah, Lucifer and the gang tuh memilih kegelapan. Kebenaran itu ada di sini, ada Tuhan atau Allah, ada Yahweh atau Adonai atau apa versi. Lucifer itu juga ada di Muslim ya? Lucifer, maksudnya iblis tadi, setan itu. Dan yang kita takuti bukan wujudnya, bukan sesuatu yang lain kecuali adalah godaannya, yang dicari. Nah, karena seperti kata Onat, godaan utama mereka, seperti kata Mongol, godaan utama mereka itu adalah hubud dunia, cinta kepada dunia, kemegahan. Makanya kata, cewek, flexing, harta, jabatan. Jadi kalau dalam dunia satanik tuh setiap satan ini dikasih nama, dia Lord apa. Maksudnya kalau Asmodai, berarti dia ada di titik utara. Dia sebagai Lord of Destroyer. Sama dengan karakter kalau
angin utara datang kan merusak. Baru nanti ada lagi Astaroth sebagai Lord of Magic. Jadi mereka yang baca tarot, mereka yang melakukan ramal-meramal baik menggunakan apapun bentuknya, alat ramalannya, ya dia otomatis harus conclusionnya ke Asta. Baru Lucifer sebagai Lord of Lust. Nah, lust ini adalah hawa nafsu. Nah, ya Mongol kemarin bikin di YouTube bahwa 2025 yang akan muncul penyakit yang menakutkan adalah penyakit tentang lust. Apa tuh? Tentang hawa nafsu. Jadi penyakit di akhir zaman yang bersumbernya dari nafsu maksudnya. Nah, jadi hawa nafsu tuh hawa nafsu banyak yang menjadi sifat utamanya. Karena Kenapa memang tahun 2025 itu bukan udah dari dulu ya? Entar itulah. Kapan terakhir ke gereja, Bro? Hari Minggu Ya, kemarin saya Paskah. kemarin Ekaristi ikut kan? Ikut dong. Ikut. Bagus banget. Bagus. jadi Sorry ya, bikin. Enggak, ini tuh prediksi dari mana 2025? Enggak, maksudnya begini. Bro, yang namanya kegelapan itu, mohon maaf. Muslim tuh lumayan keren, mereka punya data. Bahwa di akhir zaman akan muncul ilah-ilah yang menakutkan. Orang akan lebih percaya terhadap mujizat yang sepersekian detik, tidak percaya kepada kebenaran sebuah Quran. Ya. Di kita Kristen juga begitu. Ya. Lu coba lihat berapa banyak eksodus dari gereja Katolik ke gereja karismatik cuman karena mencari kenikmatan hidup. Benar. Iya kan? Ya, Nah, yang ditawarin satanik yang seperti itu. Iya. Oke. Jadi, gua boleh jujur, kalau ada gereja yang terlalu mengutamakan mujizat, Ya. wah itu gua ajak ribut pendetanya. Yang udah begini sembuh. Karena biar bagaimanapun di Al-Quran dibilang dengan lu baca Al-Fatihah, Ya. lu meyakini air yang lu minum ini akan menyembuhkanmu, akan sembuh. betul. Ya. Nah sama juga kita Kristen, kenapa harus ngejar orang? Ya. Kenapa lu nggak ambil sendiri gitu, Tuhan? Gua percaya dengan air minum ini aku akan sembuh. Karena kadang kesembuhan itu terjadi karena imanmu yang kuat. Berarti basically faith kita harus kuat. Harus miliki. Itu yang Mongol bilang di konten. Lu agama Muslim, jangan lu gak sibuk. Tar lagi sunnah Rasul. Tadarusan dulu jari jam 8:30. Anda ini mulai apa lagi itu dari mana dulu? Cerita Nah, dulu, iya. cerita. Mongol nih, gue sering ngobrol sama Mongol. Anda Dan hafal Mongol juga ini ya? tahu banyak tentang Islam. Gua belajar. Itulah fungsinya belajar. Enggak, Itu ceritanya baca. belajar Islam Jadi itu dari gini- mana jadi dan gini, gimana? Dari mana? Di saat Mongol keluar dari satanik, gua tuh suka baca. Sangat suka baca. Kenapa gua bisa baca Alkitab selesai? Karena gua di satanik kan gua terlalu pinter menurut mereka. Nah, di saat gua keluar, kepintaran itu kan gak diambil. Karena kepintaran itu kan hasil dari kita olah rasa dan olah percaya. Ya gua baca, otomatis apa yang gua baca kan gua ingat. Oke. Nah, sekali waktu gue penasaran, ini Alkitab gue udah selesai baca nih. Gue pingin belajar tentang Nabi Muhammad. Oke. Ini gue ngomong begini nih, gue ngomong begitu tuh. Iya. Gue pingin belajar tentang Nabi Muhammad. Nggak sadar ketemu dengan seorang ustadz. Dia ngasih pinjem gue 3 buku tentang Nabi Muhammad. Ya. Oke. Setelah gue selesai baca 3 buku, dia kasih gue Quran. Tuh. Gue pelajari tuh, cuman mungkin keburu beliau meninggal nggak sempat. Oh, nggak sempat syahadat. Kalau dia Padahal nggak udah. meninggal, Anda masuk. Ya kan udah 3 buku kebaca. Iya. Al-Quran udah gue baca. Gue cari, wah Nabi Muhammad ini karakter dirinya seperti apa. Heeh. Kan kita cari, gue juga cari. Gue pelajari tentang Yesus, karakter dirinya beliau tuh Seperti apa? sungguh mulia. Nggak pernah ngajak ribut orang. Ya. Dia nggak pernah memaksakan kehendak yang dia pingin. Betul. Karena gue pelajari di Alkitab tentang pernikahan di Kana. Yesus tuh dipaksa oleh ibunya suruh bikin anggur. Yesus bilang ke ibunya, belum waktunya. 3 kali ibu Yesus tuh datang kasih tahu anggur udah habis. Terus Yesus bilang belum waktunya ibu. Berarti kan Yesus tuh selalu mempercaya bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Nah, gue pelajari Nabi Muhammad karakternya. Orangnya keren banget. Gue pelajari yang dia nyuapin orang buta. Udah dibantai dengan kalimat kasar, tetap Nabi nyuapin. Besoknya dia ngasih makan. Besoknya dia ngasih makan. Tahu gue lihat lagi, dia ada pernah ngomong tentang hakikat manusia itu seperti air. Ya. Ditaruh di gelas, ngebentuk gelas. Ditaruh di termos, membentuk sermos. Kemanapun airnya ditaruh, dia akan membentuk wadah yang dia tempatin. Ya.
Terus kalimatnya di bawah sampai selesai Ustaz. Tapi mohon maaf ya terjemahannya. Terjemahannya. Ya terjemahan kan Iya, gua iya. dapatnya dari yang ngasih tuh orang Departemen Agama. Nah, mungkin karena itu gak sempet Karena orangnya keburu menikah. Karena gue nggak merekomendasikan baca terjemahan, karena terjemahan itu tidak bisa menangkap makna dari Al-Quran. Iya. Bahkan bahasa, Mungkin hidayah itu gue belum dapat karena gue baca terjemahan. nah tafsirnya tuh yang harus tafsirnya. dipahami biar bisa memahami. Ih, Dan dia baik banget. dan memang Nabi tuh. apa Memberantas, gua baca loh, memberantas maksiat dengan dia mengumpulkan harta bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah. Kayak bahasa kita tuh Kristen tuh dipisahkan mana punya Tuhan, mana punya keluarga, Iya, di mana Baitul untuk Mal. membantu orang. Jadi di saat di Timur Tengah tuh yang ngetopnya tari perut, ya kan? Nggak, gini, tarik perut aja. Lu gak usah ditunjuk Ya kayak gitu lah. Ya, Perutnya juga ada. ya. Sama Nabi dia ngomong sama istrinya, duit ini yuk kita pergi ke 4 orang penari perut. Kita kasih mereka modal buat jual kendi, berhenti jadi penari perut. Ya. Itu Nabi loh. Ya. Jadi karena memang ada manusia-manusia, apalagi yang masih belum mengenal Tuhan dengan baik atau masih jauh dari Tuhan, hatinya itu masih terikat dengan dunia. Pikirannya itu mikir gimana cara gua memenuhi kebutuhan biologis gua, makan, minum dan lain sebagainya. Ya. Nah itu dipenuhi oleh Nabi dan diajarkan kepada kita untuk dipenuhi. Orang yang lagi lapar jangan diajak ngomong Tuhan. Ya. Dalam Islam kasih dulu makan, Di Satanik bahkan begitu, Bib. iya, karena memang Satanik ada ngajak- orang yang levelnya di Satanik tuh sana. ngajak orang pertama kali untuk ikut join with us itu diajak makan. Ngajak makan karena itu kan dalam ntar lu disuruh pesan apapun yang paling mahal loh, Nat. Nanti setelah selesai dia agak kasar. Mbak, bilnya dong gitu. Dateng kan, berapa ya Mbak? Dia kasih tahu harganya. Ini Pak, 5.350.000. Nah yang dateng tuh kan langsung, wah 5 juta. Aduh. iya, Udah, biasanya langsung pengen besok. kencing tuh Langsung gitu. ngomong besok, gua ada kegiatan anak muda, Oh, gua jemput ya. Nah orang yang makan tadi nggak mungkin nolak, Bi. iya. Karena di otak dia udah masuk tuh kalimat 5 juta. 5 juta. Tapi kalau Itu yang disebut bil hikmah tuh kalau di Quran dengan cara yang bijaksana, kreatif itu gitu. Jadi kebenaran itu disampaikan dengan baik dan dibungkus pakai keindahan. Betul. Karena Dan- hidayah dan hadiah itu satu akar kata. Dan menyampaikannya dengan sangat keren tata kalimatnya, Iya, kemungkinan logis. besar juga bau mulutnya keren. itu loh. Ngomong-ngomong Emang kalau orang industri itu bridgingannya itu loh. Gue enak nanti nungguin banget. dari makanan, bil 5 juta, bil Betul. ini. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, Iya. kita yang Muslim Bau kan mulut. Betul. rawan bisa mengganggu orang lain. Betul. Walaupun sejatinya bau mulut itu bagi orang yang berpuasa sebenarnya indah di surga, tapi tetap kita jangan sampai mengganggu orang Betul. lain. Oh, itu ada ya? Maksud gue itu ada bau mulut itu bisa mengganggu. Bau mulut dong bisa dong. Gua Lu kasih tahu Biar sekarang. jangan keganggu gimana? Nah, Gimana nih? Gini, sekarang bau mulut apaan tuh udah nggak zaman. Karena sekarang udah pas banget nih. Ada solusinya. Apaan? Nah, betadine throat spray. Gampang. Oh, oke. Tooth spray. Ini Caranya? dianjurinnya pas lagi sahur atau pas lagi buka. Oh, jadi pas mau buka puasa, lu gunakan hal tersebut. Betul sekali. Karena Udah kalau buka. sebelum buka puasa berarti batal. ya, Bib? batal. Batal. Betul. Makanya gua gak nyobain nih. Iya, bener. Gimana? Tapi gua bawa nih buat Gini, ntar. ini tuh adalah antiseptik semprot untuk tenggorokan dan rongga mulut. Fungsinya untuk mengatasi gejala awal sakit tenggorokan, sariawan, bau mulut, dan gusi bengkak. Itu Oh, kan oke. rawan banget kalau lagi Iya, betul, puasa ya, bener betul. nggak? Nah, jadi tiap buka dan sahur tinggal semprotin deh ke tenggorokan nih. Misalnya Buka, gua lagi oke. mau buka ya, tinggal. Iya, coba. Bacain, I love it. Dan ini menurut gua ya. Nah, jawaban bagi kalau gua ketemu sama teman-teman yang bau mulut. Oke. Biasanya gua kalau ketemu teman-teman yang bau ketek, pas ulang tahun gua kasih hadiah deodoran. Oke. Karena kalau ditegor kan nggak enak. Gak enak. Nah, ini solusi buat teman-teman yang Bau bau mulut. mulut. Jadi pas Betul. ulang tahun hadiahin Oke. betadine nih. Tapi the best part of this adalah ini tuh nggak ribet buat dibawa-bawa. Jadi kalau kita mau jalan ke mall atau Bisa kita mau masukin bukber sama ke teman, tas. ke tas. Anda nggak bawa pouch? Sorry, normal tahun ini. Oh normal kan biasa Ya. kalau cowok kan ada suka bawa tas. Ya, kadang suka. Maksudnya kalau kita bawa pots, kadang suka jadi dikempit. Iya kan, maksudnya bisa taruh kantong. Mending dikantongin Habis juga ya. bawa kantong bisa di sini. Iya. Jadi apa tuh bau mulut? Kayaknya udah nggak kenal deh. Udah nggak ada waktunya. Iya, gitu Ada ya. alternatif lain nggak? Ada dong. Ada satu lagi.
Namanya Betadine Lozenges. Nih, ini tuh enak banget. Bentuknya kayak permen. Nih, ini juga fungsi banyak banget. Oh, itu lebih bagus kalau dikantongin karena dia tipis. Betul. Jadi nggak usah khawatir lagi. Masalah mulut di bulan puasa bukan masalah. Cukup gunain Betadine ini saat selesai sahur dan setelah berbuka. Jadi apa tuh bau mulut? Nggak kenal deh dengan Betadine ini. Nah tuh dia tuh. Jadi solusi bau mulut udah cuma satu jawabannya. Gampang ya. Betadine. Dan kalau gue seneng banget karena akhirnya temen gue ya, yang bau mulut gue negornya bisa tetap yang nice. Betul. gitu. Contohnya gimana? Misalnya Karena gue diajarin ya, Nabi Muhammad tuh pernah tiba-tiba pas majelis ada orang yang buang angin. Buang angin mesti kentut. Kemudian kata sahabat kan kurang ajar nih orang di majelis ada Nabi malah buang angin. Tapi tenang aja, nanti pas mau sholat isya kita lihat siapa yang wudhu berarti dia yang kentut tuh. Karena kentut gitu Nabi berdiri mau sholat isya kata Nabi sebaik-baiknya orang adalah yang memperbaharui wudhunya selalu. Kemudian Nabi pergi untuk berwudhu nggak ketahuan. Jadi ayatnya udah turun dulu. Iya. Jadi nggak ketahuan. Nggak boleh nuduh. Nah itu tapi juga tetap ngasih jalan buat mereka untuk sholat dengan tetap berwudhu, tapi tidak mempermalukan, tapi nilai dakwahnya juga ada. Nah ini juga gitu. Jadi gue pas ini kan biasa tuh, apalagi ada yang versi permen kan. Betul. Bro mau permen nggak? Dia nggak sakit hati, dia nggak sakit hati, tapi kita juga selesai. Apalagi betul. kalau kita lagi mudik tuh Lebaran, betul. satu mobil sama orang yang bau mulut. Nah mumet lagi tuh, gue kayak pengen jalan kaki lah kayak Nabi Musa. Gue bawaannya pengen nggak mau pakai AC akhirnya, buka terus kan kaca mobil. Iya betul. Tapi sekarang kalau kayak gitu kita udah punya Jadi solusinya. sebenarnya gampang. Ya termasuk juga dalam hal hidup, Bib. Kenapa? Hidup itu sebenarnya gampang, tinggal lu memilih mana, berdiri di sebelah Tuhan atau lu berdiri di sebelah kegelapan. Iblis. Anda kenapa kegelapannya selalu ke sini ya? Ya kan emang gelapnya Ya di masa sana. gua harus begini sih kan nggak mungkin kan, maksudnya Setnya. gini. Berarti adanya di kita ya, Bib ya. Kalau lu mau pingin hidup benar berarti pilih di pihak Kehidupan Tuhan benar, dong. iya. Tapi kalau kita hidup pingin ya udah sini aja deh. Sini, tengah, Net. Iya, jadi kalau kita mau pingin melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan atau kehendak Allah, berarti kita berdiri pada posisi membela kegelapan. Oh, jadi buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih aktif di dunia kegelapan, apa nih yang boleh disampaikan oleh kalian berdua? Gua kan bintang tamu, Bro. Kalau gua ikut jawab, gua harus dibayar lebih. Aduh. Benar. Coba kalau Emang gua dulu ya. bawaan sataniknya masih ada. Masih tuh. ada. Nggak, maksudnya kan saya pengen ngebantu, Betul. Bib, karena masih ada di luar sana nih, mohon maaf jujur, Bib, di Instagram Mongol tuh ada banyak yang Ngol, bagaimana gua pingin keluar, Ngol. Lu bantuin gua dong. Ya gua langsung nanya, lu mau kemana? Tahu-tahu hilang. Karena ada yang tadi kemarin malam dia DM Mongol, terus dia langsung bilang, Ngol, gua dari 2 hari lalu nanya, terus lu jawab. Tahu-tahu internet email gua udah nggak bisa diakses, media sosial gua bikin baru. Jadi sepertinya satanik juga menguasai media sosial. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus mencari langsung ke, maksudnya kalau ke Habib berarti langsung ke musola atau masjid terdekat, atau harus cari orang dulu? Kalau menurut gua kan agama seseorang itu kata Nabi dipengaruhi oleh agama circle-nya. Nah, yang paling pas adalah dia pindah tuh dari circle yang gelap ke circle yang terang. Oke, tuh kalau bahasa Kristen eklesia. Dari gelap kembali ke terang. Tuh, kalau di Islam minadzumat ilan nur, dari kegelapan ke cahaya. Anda itu satu server sama saya loh. Oh iya. Dan ini gelap itu nyatanya nggak ada. Yang ada itu cuma cahaya. Gelap itu tempat yang nggak ada cahayanya. Betul. Jadi begitu lu bercahaya, lu nggak akan pernah hilang. Gelap. Betul. Nah, makanya dari Anda? Kalau dari saya. Nah, tapi tungguin belum kelar. Belum karena gitu. Kadang kita mau pindah circle itu gak mudah. Betul. Gak tahu circle-nya di mana, nerima gua apa enggak, kadang malu, gak tahu cara masuknya gimana. Maka lu gak usah pindah circle, tapi lu terangi diri lu sendiri dengan apa? Mengakses ilmu. Khususnya ilmu agama. Bukan hanya satu agama, semua agama. Nanti mana lu yang baca, kemudian lu pilih. Itu sehingga lu akan terang dari dalam, sehingga ya udah lu bahkan akan menyingkir dan bahkan lu bisa menerangi yang lain, karena ketika kegelapan itu ketika cahaya itu datang, idza ja'al haq wa dhahaqal batil, kegelapan akan berlalu. Menurut Bapak